Ketika cinta melampaui kata. Membaca Kidung Agung sebagai kisah cinta. Saudara, kata orang, cinta nyata melampaui kata. Tentu saja, pertama dan terutama, cinta itu kan soal hati. Tapi, seketika mencinta, hati niscaya mengungkap diri. Dengan kata, sudah pasti. Dari sekadar perkataan aku mencintaimu, syair puisi dan lagu, sampai prosa liris mendayu dan merayu. Kata mengungkapkan cinta. Tapi tidak selalu, bukan? Konon, kata juga bisa menampilkan dusta, berhiaskan semarak cinta. Yang terlena menjadi korban tipu daya, rayuan gombal. Sampai-sampai ada penggalan syair lagu dangdut yang bunyinya, lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Bagaimana dengan perbuatan? Tentu, hati yang mencinta niscaya mengungkap diri dengan perbuatan. Karena aku mencintaimu, akan kulakukan yang terbaik untukmu. Banyak perbuatan heroik dilakukan karena cinta. Tiada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki. Tiada laut yang terlalu dalam dan luas untuk direnangi. Menantang bahaya, bahkan menghadang maut, akan dilakukan demi cinta. Bukan sekedar darah muda, tetapi pengorbanan. Begitu bila kita meminjam ungkapan-ungkapan Raden Haji Oma Irama. Tapi saudara, perbuatan yang mengatasnamakan cinta bisa juga merupakan tipu daya, kamuflase. Bersedia melakukan apa saja, ia atas nama cinta. Tapi untuk mendapatkan yang lain, kekayaan, kekuasaan, bahkan kenikmatan. Ada juga yang pura-pura mencinta, agar kelak bisa melampiaskan dendam kesumat. Kepuasan yang sakit, kata salah seorang teman saya. Lepas dari kata dan perbuatan yang memanipulasi cinta, ada juga, saudara, orang yang mulai dengan ketulusan, namun mengakhiri dengan pengingkaran. Entah perilaku kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, poligami, bahkan perceraian. Lantas bagaimana? Kesejatian cinta memang berakar di dalam hati, terungkap dalam kata dan perbuatan, serta teruji dalam momen-momen yang paling kritis dari perjalanan cinta itu sendiri. Berkenaan dengan itu, saudara, dan supaya saya tidak disangka sedang berfilsafat, mari kita coba renungkan cinta yang melampaui kata melalui pembacaan dramatis atas kitab Kidung Agung. Moga bermanfaat dan menjadi berkat. Sebermula kisah sejoli, sepasang kekasih muda-mudi, Ki Jaka
adalah seorang penggembala, sahabat kawanan domba. Perhatikan Kidung Agung 1 ayat 7 dan 8, 2 ayat 16, serta 6 ayat 2 dan 3. Ji Ayu, penjaga kebun-kebun anggur milik keluarga. Lihat Kidung Agung 1 ayat 6. Ji Ayu hitam manis, penuh pesona. Kidung Agung 1 ayat 5. Si tampan dan si jelita sama-sama perkasa di tempat alam. Ya, alam berbukit dan berpadang datar yang indah dan tampak ramah, namun menyimpan misteri, kontradiksi, dan tak terlalu mudah untuk diakrabi. Dengan cinta yang bergelora di hati, Ki Jaka dan Nyi Ayu merajut masa depan berdua. Mereka siap untuk menikah, berumah tangga. Pesta perkawinan sudah di depan mata. Bunga-bunga cinta bermekaran di Taman Sari Hati. Nyi Ayu menyapa Kakanda dengan mesra. Dodi, kekasihku. Lihat Kidung Agung 1 ayat 13, 14, dan 16. Kidung Agung 2 ayat 3, 8, 9, 10, 16, dan 17. Kidung Agung 4 ayat 16. Kidung Agung 5 ayat 2, 4, 8, 10, dan 16. Kidung Agung 6 ayat 2, 7 ayat 12 dan 14, serta Kidung Agung 8 ayat 14. Dodi, kekasihku. Ki Jaka menyebut Adinda penuh cinta. Rayati, manisku. Lihat Kidung Agung 1 ayat 9, 2 ayat 2, ayat 10 dan 13, serta Kidung Agung 5 ayat 2. Rayati, mirip Aryati, sang mawar asuhan rembulan yang tumbuh mekar di taman hayal pemujanya. Jadi Ki Jaka memanggil mesra Nyi Ayu Rayati. Nyi Ayu memanggil mesra Ki Jaka Dodi. Babak pertama, Kidung Agung 1 ayat 2 sampai 3 ayat 5. Telah terjadi sesuatu yang tak disangka-sangka. Entah bagaimana, mungkin karena diboyong oleh pegawai-pegawai kerajaan yang mendampingi safari turba Baginda ke desa-desa. Nyi Ayu si hitam manis mendapati dirinya ada di lingkungan istana bersama-sama dengan sejumlah perempuan yang dinamai Benot Yerusalemi, putri-putri Yerusalem. Mereka sedang menanti kedatangan Raja Salomo. Kasmaran kepada Baginda. Salah seorang dari mereka berkata, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Kidung Agung 1 ayat 2 dan 3. Ya, Raja Salomo telah menjadi pujaan hati gadis-gadis. Tampan, cerdas, kaya, dan berkuasa. Siapakah yang tak suka
jatuh cinta, bahkan tergila-gila kepadanya sejak pandangan pertama. Mendapati dirinya ada di tengah lingkungan yang asing, teringatlah Nyi Ayu si hitam manis pada Ki Jaka kekasihnya. Sementara itu, Raja Salomo telah tiba. Spontan hitam manis berbisik kepada Ki Jaka yang sesungguhnya tidak ada di sisinya. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Atau marilah kita cepat-cepat lari. Narutsah, mari berlari. Kidung Agung 1 ayat 4a. Tapi apa daya, bukan Ki Jaka, melainkan Baginda yang ada di sana. Kini si hitam manis mendapati diri dibawa oleh sang raja untuk melihat mahligai-mahligainya. Terdengarlah suara putri-putri Yerusalem mengeluh-elukan Baginda. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Kidung Agung 1 ayat 4b. Sungguh beruntung jadi Salomo. Mungkin begitu gumam para laki-laki. Dengan segala kelebihan yang ada pada Baginda, ia pantas dicintai para perempuan. Di dalam istana, hitam manis gundah mencari tahu keberadaan Ki Jaka, jantung hatinya. Di mana Kakanda menggembalakan domba? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Kidung Agung 1 ayat 7 dan 8. Pertanyaannya tak terjawab. Sang Tadaskara, yang berarti tampan, cerdas, kaya, dan berkuasa, Baginda, datang dengan puja-puji dan janji. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Fir'aun, kuumpamakan kau, manisku. Moleklah pipimu di tengah-tengah perhiasan dan lehermu di tengah-tengah kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Kidung Agung 1 ayat 9-11. Tersirat, hitam manis tidak mengenakan perhiasan. Itu memang bukan kebiasaannya. Ia seorang gadis penjaga kebun-kebun anggur milik keluarga. Kecantikannya disemarakkan oleh keberanian dan ketangguhannya. Tak perlu perhiasan apa-apa. Tapi dengan sosoknya yang bersahaja, ia telah membuat Baginda tergila-gila. Bak kuda jantan di medan perang hilang kendali melihat kuda betina. Sebagaimana lazim dalam taktik perang Mesir, Baginda mulai dimabuk cinta. Bila begitu saja sudah luar biasa, apalagi bila disemarakkan dengan perhiasan-perhiasan yang sudah barang tentu sangat mewah dan mahal, ekstravagan harganya. Setelah puja-puji dan janji, Baginda duduk berhidang. Hitam manis termenung, pikirannya tertuju pada Ki Jaka yang disapanya dengan panggilan mesra, Dodi, kekasihku. Entah di mana sekarang ia berada. Sungguh jauh di mata, namun selalu dekat di hati. Bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Katanya dalam Kidung Agung 1 ayat 14. Lalu dalam kerinduannya yang mendamba, tanpa menggubris Baginda,
ia pergi ke negeri Angan. Di sana ia berjumpa dengan Kakanda. Kidung Agung 1 ayat 15 dan 16a. Di sana ia merayakan cinta dan penuh gelora yang menyembuhkan sakit asmaranya. Kidung Agung 1 ayat 16b sampai 2 ayat 6. Tapi tiba-tiba ia tersentak kembali ke dunia nyata. Tiada Ki Jaka di sisinya. Penuh sesal ia bergumam, "Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya." Kidung Agung 2 ayat 7. Kasih tak sampai memang membawa melara. Tapi sejurus waktu kemudian, Hitamanis kembali mengembara dalam lamunan. Kakanda datang, tangkas laksana kijang. Kidung Agung 2 ayat 8 dan 9. Kakanda mengajaknya merayakan cinta di tengah keindahan alam. Kidung Agung 2 ayat 10 sampai 15. Bunga-bunga, suara burung tekukur, pohon ara yang mulai berbuah, keharuman bunga pohon anggur menyemarakkan cinta. Demikian juga berkejaran menangkap rubah-rubah kecil perusak kebun anggur. Kembali dari lamunan, Nyi Ayu si Hitamanis pun mengumandangkan ikrar yang keramat. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Kidung Agung 2 ayat 16. Kemudian ia berkata lirih, cemas namun penuh harap. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Kidung Agung 2 ayat 17. Di malam hari, Hitamanis bermimpi di tempat tidurnya. Dalam mimpinya, ia mencari jantung hatinya. Pencarian di tengah malam, dijelajahinya kota, jalan-jalan dan lapangan-lapangan, tapi ia tidak menemukannya. Kidung Agung 3 ayat 1 dan 2. Ditanyainya peronda-peronda kota. Kidung Agung 3 ayat 3. Yang ternyata tak bisa menjawabnya. Tapi tanpa dinyana ia bertemu dengan Ki Jaka. Kidung Agung 3 ayat 4a. Ku pegang dan tak ku lepaskan dia, katanya. Kidung Agung 3 ayat 4b. Namun setelah terjaga, kembali ia kecewa. Jantung hatinya tidak ada bersama dengannya. Padahal tadi serasa begitu nyata, namun ternyata impian belaka. Hitamanis pun bergumam sesal dan kesal. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Kidung Agung 3 ayat 5. Kerinduan yang tak kunjung sampai memang menyiksa jiwa. Lantas bagaimana?